wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Apoteker Naila Sukrup Fahidatul Kiromah, Magister Farmasi Sains sebagai dosen tetap Program Studi Farmasi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Formulasi Teknologi Sediaan Obat Alam dan Kosmetik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa farmasi program sarjana semester 6 dengan kode mata kuliah SFR 402 berbobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dan 8 kali pertemuan di laboratorium, yang mana untuk setiap pertemuan di laboratorium dilakukan selama 4 jam tatap muka di praktikum. Mata kuliah ini membahas terkait tentang cara pembuatan sediaan farmasi dan kosmetik yang berasal dari sumber bahan alam, baik itu tumbuhan, hewan, mineral yang digunakan sebagai obat. Produksi obat dari bahan alami, melakukan proses pembuatan sediaan bahan alam dengan bahan baku alam seperti ekstrak atau minyak atsiri. Melakukan kontrol kualitas atau pengujian sediaan bahan alam, dan tentunya mampu membuat desain pengemas dan pengemasan sediaan tersebut. Pada akhir pertemuan ini, mahasiswa akan dibekali dengan kompetensi dalam merancang dan menyusun formula sediaan herbal yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Adapun mulai pertemuan ke-9 atau setelah ujian tengah semester, metode pembelajaran yang akan diterapkan adalah Project Based Learning atau PJBL sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, serta keterampilan kolaboratif mahasiswa dalam perancangan formula sediaan herbal. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi 3 CPL, yaitu CPL 3, CPL 5, dan CPL 6 yang tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi, Koordinator Bidang Ilmu, dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini mencangkup kompetensi mahasiswa dalam memahami serta menjelaskan regulasi dan aspek keamanan obat herbal maupun kosmetika. Mahasiswa juga dibekali kemampuan untuk membuat dan mengevaluasi berbagai sediaan herbal dan dalam berbagai bentuk seperti sirup, emulsi, suspensi, infusa, dekokta, krim, liniment, salep, pasta gigi, mouthwash, kapsul, tablet, dan pil. Selain itu, mahasiswa mampu membuat dan mengevaluasi sediaan kosmetika termasuk sediaan aerosol, kemudian tabir surya, serta deodoran dan antiperspiran. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan prosedur uji keamanan kosmetika secara tepat. Pada akhirnya, mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi, merancang, menganalisis, dan memformulasikan sediaan obat dan kosmetik berbahan alam yang memenuhi persyaratan mutu sediaan. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini terdapat 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, materi perkuliahan dan rencana pembelajaran semester atau RPS disediakan melalui sistem e-learning, yaitu Edu Unimugo, yang dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa. Selain itu, diselenggarakan sesi presentasi interaktif secara tatap muka untuk memperkuat pemahaman mahasiswa, khususnya dalam perancangan, pembuatan, dan evaluasi sediaan obat herbal dan kosmetik.
Materi yang disampaikan juga dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran seperti video, referensi digital, kuis interaktif, serta dokumen pendukung lainnya. Pada komponen interaction, komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa difasilitasi melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi bersama, terutama dalam kegiatan praktek pembuatan dan evaluasi sediaan. Komponen asesmen pada mata kuliah ini mencangkup penilaian formatif yang meliputi kuis, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selain itu, dilaksanakan pula asesmen sumatif berupa ujian tengah semester atau UTS tanpa ujian akhir semester. Karena penilaian akhir difokuskan pada hasil proyek yang dikerjakan mahasiswa. Model pembelajaran yang ditetapkan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning melalui metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaborasi kelompok, serta pengembangan ide kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Di antaranya adalah buku-buku karya para ahli yang membahas secara khusus tentang formulasi dan pengembangan sediaan obat herbal serta kosmetika. Selain itu, saya juga mengacu pada peraturan-peraturan resmi yang mengatur aspek keamanan obat herbal dan kosmetika. Tidak hanya itu, saya turut menggunakan artikel-artikel dari jurnal bereputasi yang memiliki kebaruan atau novelty tinggi sehingga mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam bidang ini. Sebagai bentuk penguatan materi, saya juga telah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian saya sendiri, baik dalam sesi perkuliahan maupun dalam kegiatan praktikum, sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung penerapan riset dalam pengembangan sediaan herbal dan kosmetika. Baik, berikut adalah video proses pada mata kuliah formulasi teknologi sediaan obat alam dan kosmetika dengan materi pada pertemuan keempat, yakni pengembangan sediaan krim berbasis herbal. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini berangkat semua? Berangkat. Baik, saya absen melalui simak ya kalau berangkat semua hari ini. Kemudian Oke, sebelum saya mulai ke pertemuan berikutnya, saya akan mengulas sedikit terkait dengan pertemuan minggu lalu dengan sediaan emulsi. Ada yang masih ingat nggak sediaan emulsi itu apa? Ibu izin menjawab, perkenalkan saya Rizky Nur Aziza. Sediaan emulsi adalah campuran dua cairan yang tidak saling bersatu, di mana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk tetesan halus di dalam cairan lain dengan bantuan zat pengemulsi. Seperti itu, Ibu. Oke, betul sekali. Kemudian kemarin kita juga belajar terkait dengan jenis-jenis sediaan emulsi. Masih ada yang ingat ada berapa jenis dan apa saja? Silahkan. Oke, Mas. Perkenalkan, saya Ditya Mesa Putra. Jadi umumnya sediaan emulsi itu terdiri dari dua jenis, Bu. Yang pertama itu ada emulsi minyak dalam air atau oil in water, biasa disingkat OPERW. Kemudian yang kedua ada tipe emulsi air dalam minyak atau water in oil, biasa disingkat WPRO. Seperti itu, Bu. Oke, betul sekali. Oke, sebetulnya sediaan tadi saya sampaikan ya bahwa krim dan emulsi itu prinsipnya adalah sama. Baik itu definisinya maupun jenisnya. Karena memang sediaan krim ini merupakan salah satu bentuk dari sediaan emulsi. Untuk lebih lengkapnya kita akan belajar bersama hari ini. Gitu. Nah,
Sebetulnya apa saja yang harus teman-teman semua capai dalam pembelajaran kali ini, bahwa dalam pembelajaran kali ini teman-teman mahasiswa itu harus mampu membuat dan mengevaluasi sediaan herba, salah satunya yang berbentuk krim. Nah, kompetensi apa saja? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar sediaan berupa krim herbal, dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi bahan aktif dan bahan tambahan yang digunakan dalam sediaan krim herbal. Untuk kompetensi 1 dan 2 nanti akan saya ukur dengan kuis di akhir sesi. Jadi silakan teman-teman dapat memperhatikan karena nanti di akhir akan ada kuis. Untuk kompetensi yang ketiga dan yang keempat ini, yaitu mahasiswa mampu merancang formula sediaan krim herbal dan mampu membuat sediaan krim dengan metode yang tepat. Untuk kompetensi ketiga dan keempat ini nanti akan diukur dengan praktikum, yang mana nanti minggu depan kita akan melakukan praktikum pembuatan krim herbal. Sebelum praktikum tentunya kita harus menguasai dulu teorinya. Nah, ada 5 topik pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama konsep dasar krim herbal, kemudian bahan penyusunnya, lalu rancangan formula, proses pembuatan, dan evaluasi sediaan. Ini ya untuk definisi krim. Tadi ya bahwa definisi krim sendiri adalah suatu bentuk sediaan semi padat yang pengaplikasiannya itu dioleskan di atas permukaan kulit atau di permukaan mata. Tidak hanya mata dan kulit, bahwa ini juga dapat diaplikasikan di rektal, kemudian vaginal ataupun hidung. Baik untuk tujuan preventif, ya, pencegahan, pengobatan maupun untuk sediaan kosmetika. Kemudian kalau krim herbal itu apa? Gitu. Nah, kalau krim herbal sendiri dia merupakan suatu bentuk atau jenis sediaan emulsi. Ya, tadi di awal sudah saya katakan sediaan emulsi. Baik itu bisa air dalam minyak maupun minyak dalam air. Yang di dalamnya itu zat aktifnya adalah herbal, dari tanaman-tanaman, dari mineral maupun dari hewan. Tuh. Jenis krim herbal sendiri ada 2, seperti jenis sediaan emulsi yang untuk oral ya. Ada minyak dalam air dan air dalam minyak, sama. Nah, bedanya nanti di mana? Bedanya kalau yang minggu lalu emulsi adalah untuk emulsi oral diminum. Nah, yang ini adalah krim yang untuk topikal dioles. Berbedanya di situ. Oke, krim. Krim itu berdasarkan penggunaannya itu ada 2 jenis. Krim sebagai kosmetik dan krim sebagai produk farmasi. Kalau dari bahasanya ini ada nggak yang tahu perbedaannya apa sih? Nah, ini kalau mbak-mbak biasanya pakainya krim yang kosmetik. Saya melihat ada mbak-mbak yang cantik-cantik di sini. Ada yang tahu nggak apa itu krim kosmetik? Krim yang digunakan untuk apa? Untuk ketujuan kecantikan, di mana di dalamnya itu tidak mengandung zat aktif ya yang mempunyai efek farmakologis. Jadi efeknya adalah untuk efek kosmetik. Sedangkan kalau krim sebagai produk farmasi, nah berarti adalah di dalamnya ada zat aktif yang dapat digunakan untuk pengobatan. Khususnya untuk pengobatan kondisi kulit yang rusak gitu ya, atau terjangkit penyakit misalkan dermatitis. Ini pasti produk-produk yang di depan sini sepertinya ada di tempat mas mbak semuanya ya, bahwa tadi disebutkan jenis krim ada minyak dalam air dan ada krim air dalam minyak. Yang sering, jenis krim yang sering untuk kosmetika adalah krim minyak dalam air. Oke. Sedangkan yang biasa untuk pengobatan ya itu biasanya adalah air dalam minyak. Gitu.
Bedanya di situ. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Kalau untuk minyak dalam air ada lotion pembersih gitu ya. Kemudian kalau krim air dalam minyak, nah ini digunakan untuk efek oklusi pada kulit. Gitu. Ya, ini maaf ya bukan iklan, tapi ini saya ambil sumbernya dari internet gitu. Ini adalah contoh-contoh nyata untuk sediaan krim. Ini ada krim vanishing cream, kemudian ini ada krim herbal yang untuk pengobatan, kemudian ada hemorrhoid cream juga untuk pengobatan. Untuk yang ini bentuknya lotion juga salah satu bentuk sediaan krim, dan ini ada hand body lotion juga salah satu bentuk sediaan krim minyak dalam air. Itu contohnya. Nah, bagaimana apa saja karakteristik kita ketika membuat sediaan krim? Yang pertama, karena krim itu harus atau diaplikasikan di kulit, berarti dia harus mempunyai kemampuan penetrasi yang baik. Dia harus bisa menembus kulit dengan baik. Tentunya sebelum itu di pertemuan awal kita sudah mempelajari ya bagaimana struktur kulit ya, ada epidermis, dermis, dan ada subkutan. Kemudian tidak beracun dan tentunya tidak mengiritasi kulit. Saat dioleskan mudah menyebar. Itu kan nggak mungkin dong kita bikin kemudian diolesinya lama banget gitu kan tinggal dituang oleh sedikit sudah bisa menyebar. Kemudian meleleh pada suhu tubuh dan tentunya tidak menimbulkan peradangan pada kulit. Ini ada beberapa keuntungan, aman digunakan, kemudian tidak memerlukan teknisi khusus. Kalau sediaan parenteral ya yang disuntikan itu kan harus butuh orang lain ya untuk bantu penyuntikan. Saya sendiri pun nggak bisa nyuntik ya kalau parenteral, tapi kalau krim siapa saja bisa menggunakan. Kemudian mudah dibersihkan gitu, kemudian mudah untuk diaplikasikan atau digunakan. Tentunya ada kekurangannya atau keterbatasannya karena di dalam suatu sediaan krim itu ada satu bahan, namanya apa yang kemarin yang kita belajar emulsi, yang dia bisa mencampurkan antara air dan minyak, surfaktan, betul sekali. Nah, surfaktan kalau digunakan dalam konsentrasi yang tinggi, dia dapat menimbulkan iritasi atau alergi, sehingga ketika bikin krim atau emulsi, konsentrasi surfaktannya harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan reaksi alergi, tidak menimbulkan dermatitis kontak, gitu kan. Dan untuk sediaan yang di kulit, ya salah satunya adalah krim, itu zat aktifnya itu tidak boleh terlalu besar ukuran partikelnya. Nanti kalau terlalu besar, nggak bisa menembus lapisan kulit yang di atas, apa namanya lapisan? Stratum corneum, betul. Nanti nggak bisa nembus lapisan stratum corneum. Nah, selanjutnya, apa saja sebetulnya bahan-bahan penyusun sediaan krim? Hampir sama sebetulnya dengan yang emulsi, ya. Hanya bedanya di sini ada minyak, kemudian ada lilin dan emolien. Yang mana lilin, emolien, lanolin itu nggak mungkin ada di sediaan emulsi yang diminum. Ini hanya ada di sediaan krim, di mana masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Gitu. Nah, ini juga ada bahan tambahan lainnya. Ini ada humektan. Humektan ini penting untuk sediaan krim. Yang mana humektan ini tugasnya adalah untuk menyerap dan mempertahankan kelembaban dari kulit kita. Itu pewarna untuk menambah estetika ya. Kalau misalkan warnanya hitam, siapa yang mau pakai krim warnanya hitam gitu kan? Lihat aja udah gimana gitu kan. Nah, sehingga membutuhkan pewarna, kemudian pewangi ya juga. Bayangkan ekstrak itu kan baunya gimana gitu ya. Teman-teman juga paham ya, udah belajar fitokimia kan ya, udah bikin ekstrak baunya kan agak nggak enak gitu kan. Nah, sehingga kalau dibikin dalam sediaan krim, di dalam krimnya perlu adanya pewangi dan tentu pengawet. Ya, pengawet itu perlu untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari bakteri. Apalagi sediaan krim itu kan basisnya ada airnya ya, sedangkan air itu sebagai media untuk pertumbuhan bakteri, sehingga perlu adanya pengawet. Dan satu lagi antioksidan. Ya, karena krim itu ada minyaknya, sedangkan minyak kalau teroksidasi
berinteraksi dengan udara akan menimbulkan bau tengik ya. Jadi kan kalau harus ada namanya antioksidan untuk mencegah ketengikan dari sediaan. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Yang pertama, karena kita membuat krim herbal, maka yang pertama harus mengumpulkan bahan bakunya. Ya, bahan baku tanaman. Dulu apa? Waktu fitokimia, pembuatan simplisianya. Kemudian setelah itu habis dibikin simplisia, bikin apa? Ekstrak. Nah, yang kedua sama ya, bikin ekstrak dulu. Kemudian kita susun formulanya, kita pisahkan antara fase air dan fase minyak. Nah, setelah itu baru kita lakukan pencampuran. Fase air dengan fase air dulu ya, fase minyak dengan fase minyak dulu. Kemudian ditambahkan dengan surfaktan campur. Nah, ini tanaman-tanaman ini saya ambil dari jurnal ilmiah ya, review artikel. Ini adalah tanaman-tanaman yang terbukti secara ilmiah itu bisa digunakan sebagai alternatif pengobatan dan sebagai kosmetika. Ya, nanti akan saya sampaikan referensinya di belakang supaya teman-teman bisa membukanya lagi dan membacanya lagi lebih dalam. Nah, apa saja setelah kita belajar cara pembuatan, formula, yang terakhir adalah evaluasi. Di mana evaluasi ini ya untuk memastikan bahwa sediaan krim yang kita buat itu mempunyai kualitas, keamanan, dan efektivitas produk. Ada uji fisik, kita lihat dari fisiknya atau organoleptis ya bahasa lainnya, warna, bau, konsistensi, dan keadaan, kemudian pH dan iritasi karena harus nggak boleh menimbulkan alergi, kemudian kemampuan daya sebar, viskositas, homogenitas, kemudian uji karakteristik, uji penghapusan, jenis olesan, uji pewarna, kemudian uji kimia, nilai asam dan nilai saponifikasi karena kita menggunakan bahan herbal. Nah, minggu depan ya kita akan membuat suatu sediaan krim. Nih, satu sediaan krim. Dan yang akan digunakan itu adalah hasil penelitian kami. Ya, kita tim bertiga. Yang mana di sini kita akan membuat sediaan krim dari daun pepaya. Apa saja komponennya? Komponennya ini semua. Ya, ada daun pepaya, asam stearat, TEA, setil alkohol, sprit, kemudian propilen glikol, metil paraben, dan aquades. Mungkin kita perlu identifikasi ya, apakah komponen-komponen ada di dalam ini sudah sama dengan yang kita pelajari tadi. Ada yang mau mencoba menjawabnya? Silahkan, siapa? Oh ya, silahkan Mas. Ya, Ibu izin menjawab, Bu. Ya, jadi komponen yang ada pada penggunaan dari sediaan tersebut ya Bu, yang pertama itu ada papaya fraction, itu digunakan atau berfungsi sebagai bahan aktif Bu. Kemudian ada asam stearat, di sini asam stearat berfungsi sebagai pengemulsi atau pengental. Kemudian ada TEA atau teetanolamin yang berfungsi sebagai penetral dari asam stearat. Nah, kemudian yang keempat ada setil alkohol. Di sini setil alkohol yang berfungsi sebagai emolien dan pengental juga. Kemudian ada sprit yang berfungsi sebagai humektan. Selanjutnya ada propilen glikol yang berfungsi sebagai humektan dan juga pelarut. Dan kemudian ada metil paraben yang tentunya sebagai pengawet. Kemudian yang terakhir ada aquades yang berfungsi sebagai pelarut utama Ibu. Terima kasih. Oke, betul ya Mas ya. Tepuk tangan dong buat Mas Teguh. Oke, betul. Tadi semua komponen yang tadi sudah kita pelajari ada di sini semuanya. Sehingga harapannya besok krim yang akan kita buat itu memenuhi persyaratan dari mutu sediaan krim. Nah, ini cara bikinnya nanti akan saya jelaskan di praktikum minggu depan. Kemudian kita lakukan evaluasi sediaan, ada uji organoleptis, kemudian uji pH, kemudian homogenitas, uji viskositas, dan juga uji tipe krim. Apakah krimnya minyak dalam air atau air dalam minyak. Ini yang akan kita praktikumkan minggu depan ya. Nanti ada 3 formula, kelompok 1 nanti formula 1, kelompok 2 formula 2, dan kelompok 3 formula 3. Akan kita bandingkan mana yang hasilnya lebih baik.
Oke, ini adalah sumber referensi yang digunakan. Ini ada 2 sumber referensi hasil penelitian. Kemudian ini ada 3 yang dari artikel ilmiah. Teman-teman bisa membukanya, membacanya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di lain kesempatan. Baik. Terakhir, ya, karena harus mengukur 1 dan 2, silahkan teman-teman buka edunya. Di situ sudah saya sediakan kuis, ada 20 soal, ya. Saya berikan waktu 15 menit dari sekarang, gitu. Oke, sudah 15 menit berlalu. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan kuis di Edu. Nanti hasilnya akan saya share melalui page mata kuliah ya, biar kita tahu sebetulnya sejauh mana teman-teman bisa menguasai perkuliahan atau topik kali ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah jelas. Sudah siap praktikum untuk minggu besok? Oke, baik. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah formulasi teknologi sediaan obat alam dan kosmetika pada program studi farmasi program sarjana Universitas Muhammadiyah Gombong. Video ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.